Terkadang dalam hidup, ada momen di mana sesuatu yang tak biasa terasa begitu jelas, seolah-olah semesta sedang berbicara langsung kepada jiwamu. Bisikan itu mungkin lembut, namun penuh makna yang dalam, sebuah panggilan yang hanya ditujukan untukmu. Kehadiran momen ini bukanlah kebetulan. Ini adalah ajakan dari semesta untuk menapaki jalan yang lebih luas, lebih penuh arti, dan lebih terarah. Dalam perjalanan hidup, kita sering bertanya-tanya, apakah ini semua yang ada? Atau, mengapa aku harus melalui tantangan ini? Namun, bagaimana jika setiap kejadian yang tampaknya sulit adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Sebuah rencana yang tidak hanya membentuk dirimu, tetapi juga mempersiapkanmu untuk sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan, bahkan ketika alasan itu tersembunyi di balik rasa sakit dan perjuangan. Mungkin kamu pernah merasa bahwa dirimu berbeda, seolah ada beban tak terlihat yang harus kamu pikul, sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Itu bukan kebetulan. Jika kamu mendengarkan pesan ini sekarang, anggaplah ini sebagai pengingat bahwa kamu adalah bagian dari jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang dipanggil untuk menjalani perjalanan yang mungkin tidak mudah, tetapi penuh dengan makna dan kebijaksanaan. Perjalanan ini bukan tentang menemukan tujuan di luar sana, melainkan menyadari kekuatan dan misi yang telah ada di dalam dirimu sejak awal. Tanda-tanda dari semesta sebenarnya selalu ada, meski seringkali terabaikan. Getaran halus dari alam, intuisi yang menggelitik nurani, atau mimpi yang terasa begitu nyata. Semuanya adalah pesan, sebuah cara semesta menunjukkan arah. Ketika kamu mulai memperhatikan, kamu akan melihat pola yang membimbingmu menuju perubahan besar. Tidak ada peristiwa yang terjadi begitu saja. Semua adalah bagian dari orkestrasi yang indah, sebuah simfoni kehidupan yang membawamu ke takdir yang lebih besar. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, izinkan aku mengingatkanmu bahwa tidak ada yang kebetulan kamu mendengar pesan ini. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, berikan tanda dengan menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Angka ini bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga sinyal bahwa kamu menyelaraskan dirimu dengan semesta, membuka pintu keberuntungan dan kesempatan luar biasa. Kini, berhentilah meragukan diri sendiri. Kamu tidak dipanggil karena kesempurnaanmu. Kamu dipanggil karena keberanian jiwamu untuk terus melangkah meskipun dunia tampak menentang. Jika kamu di sini sekarang, itu bukan kebetulan. Percayalah, ini adalah panggilan semesta untukmu, untuk bangkit, untuk menyadari potensimu, dan untuk menjalani misi yang telah menantimu sejak lama. Ingatlah, perjalanan ini adalah milikmu. Ini adalah waktumu untuk menerima panggilan itu, untuk percaya bahwa kamu cukup kuat, cukup layak, dan cukup berharga untuk menjawabnya. Semesta telah menunggu, dan kini, saatnya kamu melangkah ke dalam cahaya takdirmu. Bab 1. Pertanda dari langit. Kapan terakhir kali kamu merasa alam semesta berbicara langsung kepadamu? Pada malam tertentu, langit tidak hanya menyajikan keindahan yang memukau, tetapi juga membawa pesan yang lebih dalam, yang seringkali terabaikan oleh banyak orang. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih, pesan-pesan ini adalah cara semesta untuk berkomunikasi, memberi tanda, dan membuka jalan. Kali ini, pesan itu datang lewat peristiwa kosmik yang tidak biasa, okultasi bulan terhadap bintang Spica. Jika kamu berada di tempat yang sepi, di bawah langit yang terbuka, mungkin kamu akan merasakan sebuah kedamaian yang mengalir ke dalam dirimu. Pada saat bulan menutupi bintang Spica yang cerah, seolah-olah semesta memberikan sebuah pesan yang tak terucapkan. Bintang Spica, yang dikenal sebagai lambang kelimpahan, keseimbangan, dan cahaya abadi, akan tersembunyi sebentar di balik bayang-bayang bulan. Peristiwa ini bukan hanya fenomena astronomi biasa, ia adalah simbol penting bagi perjalanan jiwa-jiwa terpilih. Ada seorang wanita bernama Naya,
Seorang pengembara spiritual, yang sudah lama merasakan kedalaman batinnya, sedang dipanggil untuk suatu tujuan yang lebih besar. Suatu malam, dia berdiri di luar rumahnya, memandang langit yang cerah. Saat itu, dia melihat fenomena yang tak biasa. Bulan perlahan-lahan menutupi spica. Perasaan itu sangat kuat dan mendalam. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa fenomena ini bukan kebetulan. Keesokan harinya, hidupnya berubah. Sebuah kesempatan besar datang. Pekerjaan yang menawarkan jalan baru dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya secara spiritual. Naya menyadari bahwa fenomena alam semesta tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi penuh dengan pesan yang bisa membuka jalannya menuju kehidupan yang lebih bermakna. Peristiwa seperti ini adalah contoh nyata bahwa semesta sering memberikan kita tanda-tanda. Namun, banyak dari kita yang terlalu sibuk dengan dunia luar sehingga tidak mampu mendengar atau merasakan pesan-pesan halus itu. Ketika langit berbicara, kita sering ragu atau bahkan tidak percaya bahwa semesta sedang berkomunikasi dengan kita. Tanda-tanda ini hadir dalam banyak cara, tetapi semuanya memiliki satu tujuan: membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual kita. Spica, dengan segala kelimpahan dan keseimbangannya, memberikan kita petunjuk tentang arah hidup yang lebih baik. Ketika bintang ini tersembunyi oleh bulan, ia menunjukkan bahwa meskipun ada kekuatan yang menghalangi visimu, itu hanya sementara. Setiap kekelaman yang datang akan segera berlalu, dan cahaya akan muncul kembali lebih terang dari sebelumnya. Apakah kamu merasakan ketenangan ini? Apakah kamu merasakan kedamaian yang datang dari dalam dirimu? Jika ya, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, dan semesta sedang menuntunmu. Ingat, tanda-tanda ini adalah hadiah yang diberikan semesta kepada mereka yang siap menerimanya. Kehidupan ini bukan kebetulan. Setiap kejadian, setiap fenomena, adalah bagian dari petunjuk Tuhan yang mengarah pada kebahagiaan dan kelimpahan. Langit malam adalah saksi perjalananmu, dan tanda-tanda ini adalah buktinya. Jadi, saat kamu memandang ke atas, ingatlah bahwa semesta sedang berbicara khusus untukmu. Bab 2. Pesan tersembunyi di balik kegelapan. Apa artinya ketika cahaya yang membimbing tiba-tiba menghilang? Saat spica, bintang yang penuh simbol kelimpahan dan keseimbangan, terhalang oleh bayang-bayang bulan, itu bukan sekadar hilangnya cahaya sebuah bintang. Itu adalah peringatan halus dari semesta. Sebuah pesan untuk kita yang sering mencari jawaban di luar diri kita sendiri. Ketika cahaya yang biasanya terang itu lenyap, semesta sedang mengundangmu untuk berdiam sejenak, menghentikan pencarian di luar, dan mulai melangkah ke dalam dirimu. Seringkali, kita merasa cemas atau bingung ketika apa yang biasanya jelas dalam hidup tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa artinya ketika kita merasa tersesat dalam kegelapan yang tak terduga? Cahaya yang hilang sebenarnya bukanlah kehilangan. Ia adalah ruang untuk merenung dan merefleksikan perjalanan hidup. Ini adalah waktu bagi jiwa-jiwa terpilih untuk memandang ke dalam, melihat lebih dalam pada diri sendiri, dan mencari kedamaian di tempat yang lebih tenang dalam hati. Semesta tidak menginginkanmu bergantung pada cahaya luar. Ketika spica menghilang, semesta ingin mengingatkanmu bahwa jawaban yang kamu cari telah lama ada dalam dirimu. Kegelapan sering dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Namun bagi jiwa-jiwa terpilih, kegelapan adalah pembimbing. Tanpa kegelapan, kita tidak akan pernah bisa melihat bintang. Tanpa malam, kita tidak akan menghargai terang fajar. Dalam ruang gelap inilah, kita bisa menemukan kedamaian lebih dalam, menjernihkan pikiran, dan memurnikan hati. Ketika spica tersembunyi, itu adalah momen tepat untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang terasa hilang dalam hidupmu? Apa yang sebenarnya telah menuntunmu keluar dari jalanmu yang sejati? Apa yang perlu kamu lepaskan untuk memberikan ruang bagi sesuatu yang lebih besar, lebih terang,
dan lebih berarti? Panggilan untuk melepaskan. Dalam kegelapan, semesta memanggilmu untuk melepaskan segala sesuatu yang tidak lagi melayani tujuan jiwamu. Segala yang menahanmu, mengikatmu dalam kebiasaan lama, harus dilepaskan. Sama seperti bulan yang menutupi spica, terkadang kita perlu menutupi segala hal yang tidak lagi beresonansi dengan tujuan hidup. Melepaskan bukan berarti kehilangan. Ini adalah tentang memberi ruang bagi hal-hal baru yang akan datang. Setelah kamu melepaskan yang lama, kamu memberi dirimu kesempatan menerima yang baru. Ruang bagi energi baru, cahaya baru, visi baru, dan kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Kisah Rama. Rama adalah seorang pria yang hidup dalam rutinitas yang nyaman namun penuh kekosongan. Meskipun pekerjaannya mapan dan stabil, hatinya merasa sepi, seolah ada sesuatu yang hilang. Setiap hari ia menjalani hari-harinya dengan rasa lelah, tidak puas dengan apa yang ia capai, namun tidak tahu apa yang harus dicari. Semua yang ia lakukan terasa hanya sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup dengan penuh makna. Suatu malam, saat melihat ke langit, Rama melihat spica, bintang yang biasanya terang dan penuh makna, kini tersembunyi oleh bayang-bayang bulan. Kejadian ini, meski terlihat sederhana, mengundang rasa penasaran dalam dirinya. Ia merasa ada pesan yang disampaikan semesta, sebuah tanda bahwa saatnya untuk melepaskan sesuatu yang lama, dan mengejar impian yang selama ini terpendam. Namun, melepaskan adalah hal yang sangat sulit bagi Rama. Ia merasa aman dalam rutinitasnya yang telah terjalin lama. Setiap kali ia berpikir untuk berubah, muncul ketakutan dan kecemasan yang membelenggu hatinya. Apa yang akan terjadi jika ia melepaskan pekerjaannya? Bagaimana masa depannya? Ia bimbang antara keinginan untuk meraih kedamaian batin dan ketakutan akan ketidakpastian. Namun, semesta terus berbicara padanya melalui tanda-tanda. Pada malam yang penuh dengan kesunyian, Rama bermeditasi di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ketika spica kembali muncul setelah terhalang bulan, ia merasakan sebuah pencerahan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah berlari dari perasaan kosong yang ada di dalam dirinya. Pekerjaannya yang mapan dan kehidupannya yang terlihat sempurna ternyata tidak memberi kedamaian batin yang ia cari. Dengan berani, Rama memutuskan untuk melepaskan pekerjaan yang selama ini ia anggap sebagai zona nyaman. Ia memilih untuk mengikuti panggilan hatinya dan mengejar impian yang telah lama ia sembunyikan. Meskipun keputusan itu berat dan penuh ketidakpastian, ia merasa lebih ringan dan lebih hidup daripada sebelumnya. Saat spica tersembunyi di balik bulan, Rama merasakan adanya kegelapan yang mengelilinginya. Awalnya, ia merasa takut. Kegelapan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan mengintimidasi, tetapi semesta mengajarinya untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Kegelapan bukanlah musuh, melainkan ruang untuk transformasi dan pembaruan. Rama menyadari bahwa tanpa kegelapan, kita tidak akan pernah mengerti betapa berharganya cahaya yang datang. Tanpa melewati masa-masa sulit, kita tidak akan bisa menghargai kebahagiaan yang lebih dalam. Kegelapan adalah proses yang diperlukan untuk tumbuh, untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan untuk menghilangkan apa yang tidak lagi melayani tujuan hidup kita. Ia mulai memahami bahwa setiap kali spica tersembunyi, itu bukanlah sebuah kehilangan, melainkan kesempatan untuk menemukan kedamaian yang lebih dalam dirinya. Tanpa kegelapan ini, hidup akan terasa datar dan tanpa makna. Kegelapan mengundang kita untuk merenung, untuk menilai kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Dengan menerima kegelapan ini, Rama merasa lebih siap untuk melepaskan apa yang tidak lagi relevan dalam hidupnya. Ia siap untuk membuka hati dan pikirannya terhadap kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih besar dan lebih selaras dengan tujuan spiritualnya.
Rama mulai melakukan riset dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa untuk tumbuh, ia harus melepaskan banyak hal yang telah lama mengikatnya. Ada keyakinan dan kebiasaan yang tidak lagi memberi manfaat bagi dirinya. Ia juga mulai membersihkan ruang batinnya dari rasa takut, keraguan, dan kenangan yang menghalangi jalannya. Ketika Spica kembali menyinari langit, Rama tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang lebih terang. Jalan yang penuh dengan kemungkinan baru, dan lebih selaras dengan tujuan hidupnya. Ia telah melepaskan apa yang tidak lagi melayani dirinya, dan memberi ruang bagi pertumbuhan baru yang lebih besar. Sekarang, dengan hati yang penuh kedamaian dan jiwa yang lebih ringan, Rama siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Perjalanan spiritualnya telah dimulai, dan ia tahu bahwa apa yang ia temui di depan akan jauh lebih indah dan penuh makna daripada yang pernah ia bayangkan. Semesta sedang memberi ruang bagi Rama, dan kini ia siap untuk menulis lembaran baru dalam hidupnya. Lembaran yang lebih terang, lebih bermakna, dan lebih selaras dengan jiwanya. Saat Spica tersembunyi, semesta memberi tanda bahwa sudah waktunya bagi Rama untuk melepaskan beban lama dan memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik. Dalam proses ini, ia belajar bahwa riset bukan berarti menghancurkan atau menghapus semua yang ada dalam hidupnya, tetapi memberi ruang untuk hal-hal baru yang lebih sesuai dengan tujuannya. Sebagai jiwa terpilih, Rama merasa diberi kesempatan untuk merubah hidupnya. Ia mulai membersihkan setiap ruang dalam dirinya, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Ia menyadari bahwa untuk berkembang, ia harus siap melepaskan apa yang tidak lagi memberi energi positif dalam hidupnya. Apa yang masih kamu genggam? Suatu malam, ketika langit penuh dengan bintang, Rama duduk termenung di bawah sinar bulan yang lembut. Spica tampak kembali, cemerlang di tengah langit yang luas. Semesta bertanya padanya, "Apa yang masih kamu genggam yang tidak lagi bermanfaat bagi perjalanan jiwamu?" Rama merenung dalam-dalam. Ia menyadari bahwa selama ini, ia telah membawa banyak hal yang menghambat perjalanan spiritualnya. Rasa takut, kecemasan, dan kebiasaan lama yang mengikatnya pada kenyamanan semu. Saat itu, Rama memutuskan untuk melepaskan semuanya. Ia memilih untuk melepaskan ketakutannya terhadap masa depan yang tidak pasti dan membuka diri terhadap potensi yang belum ia temui. Melepaskan tidak berarti kehilangan, tetapi memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih besar dan lebih bermakna. Rama merasakan kedamaian dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia tidak lagi merasa terbelenggu oleh masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Setiap kali ia melepaskan sesuatu, ia merasa lebih bebas, lebih ringan, dan lebih hidup. Semesta memberi ruang. Dengan setiap keputusan yang diambil, dengan setiap hal yang dilepaskan, semesta memberi Rama ruang untuk tumbuh. Semesta memberi kesempatan bagi setiap jiwa yang siap untuk riset, untuk memulai dari awal dan menata kembali jalan hidupnya. Kegelapan yang ia alami adalah pintu menuju transformasi yang lebih besar, tempat di mana ia menemukan diri sejatinya. Rama kini siap untuk menyongsong masa depan yang penuh cahaya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Bab 4. Koneksi dengan energi kosmik. Apa yang kamu rasakan ketika semesta mendekat dan mengisi jiwamu dengan kekuatan baru? Ada momen-momen dalam hidup kita ketika kita merasa seolah-olah semesta hadir begitu dekat, seperti ada ikatan tak terlihat yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Mungkin kamu pernah merasakannya. Sebuah getaran halus dalam dirimu, intuisi yang lebih tajam, atau mimpi yang terasa begitu nyata dan penuh makna. Saat-saat seperti ini adalah momen ketika batas antara dunia fisik dan spiritual semakin menipis. Energi kosmik mulai mengalir, membawa kekuatan baru ke dalam jiwamu. Peristiwa kosmik seperti gerhana,
atau perubahan posisi bintang seringkali membawa gelombang energi yang kuat. Namun, bagi jiwa-jiwa terpilih, ini lebih dari sekadar fenomena langit. Ini adalah panggilan semesta untuk terhubung lebih dalam dengan kekuatan spiritual yang mengalir di sekitar kita. Kita diingatkan bahwa kita bukan hanya makhluk fisik, tetapi bagian dari energi yang lebih besar yang mengalir melalui segala sesuatu. Ketika energi kosmik mengisi jiwamu, kamu mungkin merasakan perubahan dalam dirimu. Intuisi menjadi lebih tajam, kemampuan untuk merasakan energi orang lain meningkat, atau muncul momen-momen ketika kamu merasa benar-benar terhubung dengan segala hal di sekitarmu. Itu adalah tanda bahwa semesta sedang mengisi dirimu dengan energi luar biasa. Kamu mungkin merasa seolah-olah dunia spiritual membuka diri, memberikan petunjuk kecil yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sudah siap. Energi ini membuka jalan bagi potensi terpendammu untuk muncul. Kamu mungkin merasa seperti dibimbing oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu, atau bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu adalah bagian dari skema besar, perjalanan spiritual yang sudah ditentukan. Tanda-tanda semesta, seperti angka berulang, mimpi yang penuh pesan, atau perasaan intuitif yang kuat, adalah cara semesta berkomunikasi denganmu. Dalam momen seperti ini, kita sering diberi petunjuk untuk mengikuti jalan baru, melakukan sesuatu yang lebih besar, atau membebaskan diri dari ikatan lama yang membatasi kita. Ketika semesta mendekat, itu adalah undangan untuk membuka mata batinmu, mendengarkan suara hati, dan merasakan energi di sekitarmu. Ini adalah waktu untuk mengenali bahwa kita semua terhubung dalam jaringan energi kosmik yang tak tampak, bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Ada berbagai cara untuk menghubungkan diri dengan energi kosmik ini. Meditasi adalah salah satu yang paling efektif. Dengan menenangkan pikiran, kita menciptakan ruang dalam diri untuk menerima pesan-pesan spiritual. Meditasi membuka pintu bagi energi kosmik untuk mengalir bebas, memberi ruang bagi hati untuk berbicara dan intuisi berkembang. Refleksi juga merupakan cara lain. Luangkan waktu untuk merenungkan perjalanan hidupmu, melihat pola-pola yang terjadi, dan memahami langkah yang perlu diambil. Berjalan di alam pun bisa menjadi sarana untuk merasakan energi kosmik. Sentuhlah tanah, rasakan angin yang berhembus, dan sadari bahwa alam penuh dengan energi yang siap mengisi jiwa kita jika kita membuka diri. Ketika kamu berjalan di tengah alam, rasakan tanah di bawah kakimu sebagai penghubung langsung dengan bumi, dan biarkan energinya mengalir melalui tubuhmu hingga mencapai langit. Ini adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan semesta, merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari energi yang mengelilingi kita. Menghubungkan diri dengan energi kosmik bukan hanya tentang memahami dunia spiritual, tetapi juga tentang menerima kelimpahan yang semesta tawarkan, cinta, kesempatan, atau sumber daya. Untuk menerima kelimpahan ini, kita perlu membuka hati dan menenangkan pikiran. Berdiam dirilah sejenak, resapi setiap getaran energi kosmik, dan bersyukur atas tanda-tanda yang diberikan. Sebagai jiwa terpilih, kamu memiliki kemampuan unik untuk merasakan dan terhubung dengan energi kosmik. Ini adalah hadiah dari semesta, memberimu kekuatan untuk mengubah hidupmu, menerima berkat, dan selaras dengan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Tanda-tanda dari semesta bukan kebetulan. Mereka adalah pengingat bahwa kamu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jika kamu siap menerima energi kosmik ini, tuliskan di komentar, "Saya siap menerima energi semesta." Gunakan angka 77 sebagai tanda bahwa kamu membuka pintu bagi kelimpahan spiritual dalam hidupmu. Jiwa terpilih, ini adalah waktumu untuk terhubung lebih dalam dengan semesta dan merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirimu. Jangan ragu untuk menerima energi ini, karena inilah bagian dari perjalananmu menuju kebijaksanaan dan kelimpahan yang lebih besar. Bab 5. Hadiah spiritual yang menanti jiwa terpilih.
Apa yang akan kamu dapatkan dari perjalanan ini? Perjalanan spiritual ini, yang kamu jalani dengan penuh kesabaran dan tekad, bukanlah tanpa tujuan. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap momen yang kamu rasakan, mengarah pada pemberian hadiah yang luar biasa. Hadiah dari semesta yang hanya dapat diterima oleh jiwa terpilih. Ketika spikca menghilang, ketika kegelapan menyelimuti langit, itu adalah saat semesta memberi ruang untuk penemuan dan transformasi. Ini adalah saat di mana kamu mulai merasakan kejelasan, tujuan hidup yang lebih tajam, keseimbangan yang lebih mendalam dalam setiap aspek kehidupanmu, serta kelimpahan yang datang dengan cara yang tak terduga. Dalam setiap bagian dari perjalanan ini, semesta mengingatkanmu tentang potensi besar yang ada dalam dirimu, sebuah potensi yang menunggu untuk bangkit. Apa yang akan kamu dapatkan dari semua ini? Mari kita lihat lebih dalam ke dalam hadiah-hadiah spiritual yang sedang menanti untuk kamu terima. Pertama, kejernihan tujuan hidup. Seiring berjalannya waktu dan perjalananmu semakin mendalam, kamu akan mulai merasakan kejelasan yang luar biasa. Banyak kebingungan yang dulu menyelimuti hidupmu kini mulai menghilang. Kamu akan merasakan bagaimana semua bagian hidupmu mulai terhubung satu sama lain dengan cara yang lebih harmonis. Hal-hal yang dulu tampak kabur sekarang akan terlihat jelas, apa yang benar-benar penting, dan bagaimana kamu bisa mencapai tujuan hidup yang sejati. Ini adalah momen pembebasan di mana kamu mulai memahami arah hidup yang semesta tentukan untukmu. Peristiwa ini membantumu menyadari bahwa tujuan hidupmu lebih besar daripada apa yang tampak di dunia fisik. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan semesta kini mengarahkanmu untuk mengungkap potensi itu. Kejelasan ini akan menghapus keraguan yang dulu menghalangimu, dan membantumu berjalan dengan lebih percaya diri dan penuh makna. Kedua, keseimbangan emosi dan spiritual. Ketika kamu berada dalam jalur spiritual ini, kamu mulai merasakan bagaimana keseimbangan antara emosi dan spiritualitas menjadi lebih terjaga. Semesta memberi kamu kesempatan untuk memulihkan diri, untuk menyembuhkan luka lama, dan untuk mencapai kedamaian batin yang lebih mendalam. Kamu mulai merasakan bahwa segala hal dalam hidup, baik itu hubungan, pekerjaan, maupun pencarian spiritual, sekarang mulai menemukan keseimbangan. Tidak ada lagi perasaan cemas yang mengganggu, tidak ada lagi keresahan yang menahanmu dari langkah berikutnya. Ada kedamaian dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Emosi dan spiritualitas berjalan selaras, membimbingmu menuju perjalanan yang penuh dengan ketenangan dan harmoni. Ketiga, pintu menuju kelimpahan. Sebagai jiwa terpilih, kamu adalah penerima rahasia kelimpahan yang akan datang kepadamu dalam berbagai bentuk, baik itu cinta, kesehatan, maupun rezeki materi. Semesta tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga membuka pintu-pintu kesempatan yang tak terduga. Ketika kamu melepaskan beban lama dan membuka dirimu untuk menerima, kamu akan merasakan bagaimana dunia mulai memberi lebih banyak daripada yang pernah kamu bayangkan. Cinta yang tulus akan datang, kesehatan yang lebih baik akan datang, dan rezeki yang melimpah akan mengalir ke dalam hidupmu. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang secara kebetulan, tetapi hasil dari kesadaran dan penerimaanmu terhadap kelimpahan yang sudah tersedia di alam semesta. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengingat bahwa kelimpahan tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang kedamaian, hubungan yang sehat, dan rasa syukur yang mendalam. Ketika kamu menerima kelimpahan, kamu juga berbagi kelimpahan itu dengan dunia, membuka jalan bagi energi positif yang terus mengalir. Keempat, keberanian untuk melepaskan. Salah satu hadiah terbesar yang kamu terima sebagai jiwa terpilih adalah keberanian untuk melepaskan. Untuk melepaskan segala hal yang telah menahanmu, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa ketika kamu melepaskan trauma, rasa takut, dan keraguan yang selama ini membelenggumu. Semesta mengajarkanmu untuk tidak hanya menerima perubahan,
tetapi juga untuk merayakannya. Ketika kamu melepaskan hal-hal yang sudah tidak lagi mendukung pertumbuhanmu, kamu memberi ruang bagi kehidupan baru untuk masuk. Keberanian untuk melepaskan akan membebaskanmu dari beban masa lalu dan memungkinkanmu untuk melangkah maju dengan lebih ringan dan penuh percaya diri. Melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi justru memberi ruang untuk penerimaan yang lebih besar. Ini adalah proses transformasi di mana kamu menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Hadiah-hadiah ini adalah milikmu. Sebagai jiwa terpilih, kamu dipilih untuk mengalami perjalanan ini, untuk merasakan kelimpahan, kedamaian, dan kebijaksanaan yang hanya bisa diterima oleh mereka yang siap untuk membuka hati dan pikiran mereka. Setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari proses untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Semesta mengingatkanmu bahwa kamu layak menerima semua yang baik, dan sekarang adalah waktu untuk membukanya. Ketika kamu menerima hadiah ini, kamu tidak hanya membawa berkat bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi dunia di sekitarmu. Hadiah-hadiah ini adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar dan semesta mendukung setiap langkah yang kamu ambil. Jangan ragu untuk menerima segala kebahagiaan yang datang, karena kamu sudah siap untuk menerima segala kelimpahan yang semesta siapkan untukmu. Bab 6. Menyambut cahaya baru. Apa yang akan kamu lakukan saat cahaya itu kembali? Ketika kegelapan mulai mereda, dan spica kembali terlihat di langit malam, itu lebih dari sekadar kembalinya sebuah bintang. Ini adalah tanda bahwa energi baru telah siap memasuki hidupmu, energi yang membawa pembaruan, transformasi, dan keberanian. Cahaya yang hilang kini kembali, membawa petunjuk tentang arah baru yang harus kamu ambil. Sebagai jiwa terpilih, kamu berada pada titik balik. Cahaya itu tidak hanya mengusir kegelapan, tetapi juga membimbingmu menuju jalan penuh kemakmuran dan makna. Ini adalah saat untuk bergerak maju, bukan hanya dengan harapan, tetapi dengan niat yang jelas dan keberanian yang muncul dari dalam dirimu. Perubahan besar sudah dekat, dan ini adalah waktu yang tepat untuk merangkulnya. Ketika spica kembali menyinari langit, hidupmu akan memasuki babak baru, babak yang penuh dengan peluang untuk berkembang dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Namun, bagaimana kamu akan merespons ketika cahaya itu kembali? Apa yang akan kamu lakukan untuk menyambutnya? Ketika cahaya menyinari jalanmu lagi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun niat dengan jelas. Jiwa terpilih adalah mereka yang memiliki tujuan hidup pasti, yang lahir dari pemahaman dan kesadaran diri yang mendalam. Sekarang adalah waktu untuk merumuskan apa yang ingin kamu capai dan bagaimana mencapainya. Niat yang jelas adalah peta yang akan membimbingmu menuju jalan yang benar. Apa yang ingin kamu wujudkan dalam hidupmu? Apakah itu cinta yang lebih mendalam, karir yang memuaskan, atau pencapaian spiritual yang lebih tinggi? Semua ini dapat terwujud ketika niat disusun dengan penuh kesadaran. Semesta akan menanggapi setiap niat dengan memberi petunjuk dan kesempatan yang lebih jelas. Cahaya yang kembali adalah panggilan untuk bertindak. Jiwa terpilih bukan hanya mereka yang bermimpi tentang perubahan, tetapi juga mereka yang berani melangkah, meskipun jalan tidak selalu tampak mudah. Keberanian untuk bergerak maju adalah kunci untuk meraih kemakmuran. Saat cahaya kembali, saatnya menanggalkan rasa takut yang mungkin menahanmu. Mungkin ada keraguan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Namun, ingatlah bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski ada ketakutan. Ambil langkah pertama, bahkan jika jalan di depanmu belum sepenuhnya jelas. Semesta akan memberikan arah ketika kamu mulai berjalan. Cahaya baru yang muncul dari kegelapan mengingatkanmu bahwa perubahan adalah bagian dari hidup. Perubahan tidak selalu mudah, tetapi itulah yang membawa transformasi sejati.
Ketika Spica kembali ke langit, itu adalah saat untuk merangkul perubahan, baik dalam dirimu, hidupmu, atau cara kamu melihat dunia. Sebagai jiwa terpilih, kamu telah siap menghadapi perubahan. Cahaya itu akan menunjukkan jalanmu, dan bersama dengan itu, datanglah transformasi luar biasa. Ada hal-hal dalam hidup yang mungkin perlu ditinggalkan, atau cara lama yang harus digantikan. Jadilah terbuka untuk menerima perubahan ini, karena itu adalah bagian dari perjalanan menuju versi terbaik dirimu. Cahaya baru membawa potensi kemakmuran, baik dalam bentuk materi, spiritual, maupun emosional. Namun, agar kemakmuran itu datang, kamu perlu menciptakan ruang untuknya. Ini berarti melepaskan hal-hal yang sudah tidak berguna, membuka hati untuk menerima, dan mempercayai bahwa semesta akan memberikan apa yang kamu butuhkan di waktu yang tepat. Semesta tidak pernah memberi lebih dari yang bisa kamu terima. Maka, penting untuk membuka diri kepada kemungkinan tak terbatas. Jangan takut memberi, karena dengan memberi, kamu membuka saluran untuk menerima. Ciptakan ruang untuk menerima kemakmuran, baik itu cinta, kedamaian, atau bahkan rezeki materi. Ketika cahaya baru kembali, ingatlah untuk bersyukur atas setiap langkah yang telah diambil, setiap pembelajaran yang didapatkan, dan setiap momen yang membawamu lebih dekat ke tujuan spiritual. Bersyukur bukan hanya tentang menghargai hasil akhir, tetapi juga proses yang membawamu ke titik ini. Setiap rasa syukur adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima lebih banyak berkah. Syukur adalah energi yang mengalir, membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kelimpahan. Ketika kamu mengucapkan terima kasih kepada semesta, kamu membuka pintu untuk kemakmuran yang lebih besar. Apa yang akan kamu lakukan saat cahaya kembali menyentuh hidupmu? Cahaya itu bukan hanya penerang, tetapi juga panggilan suci dari semesta, mengundangmu untuk melangkah lebih dalam ke dalam perjalanan jiwamu. Cahaya ini hadir sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan baru untuk bertumbuh, berkembang, dan menemukan makna sejati. Ia menawarkan babak baru yang penuh dengan harapan, kekuatan, dan kemungkinan yang tak terbayangkan sebelumnya. Cahaya yang hadir adalah pesan dari alam semesta yang berbicara langsung kepada hatimu. Bukan sekadar petunjuk eksternal, melainkan percikan energi yang menggugah potensi terdalam dalam dirimu. Ia mengundangmu untuk berhenti sejenak, melihat lebih dalam ke dalam hatimu, dan menyadari bahwa dirimu adalah bagian dari keajaiban besar ini. Saat cahaya itu hadir, ia tidak hanya menerangi jalanmu, tetapi juga membakar semangatmu untuk melangkah dengan penuh keberanian dan cinta. Ketika cahaya itu memanggil, langkah selanjutnya ada di tanganmu. Bukan hanya keputusan sederhana, tetapi sebuah tekad untuk berjalan di jalan yang penuh kesadaran. Ini adalah panggilan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan perjalanan jiwamu, entah itu kebiasaan lama, rasa takut, atau beban emosional yang menahanmu. Bersihkan ruang di sekitarmu, baik secara fisik maupun batin, sehingga energi baru dapat mengalir dengan bebas, membawa keberkahan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Dalam proses ini, keheningan adalah sahabat terbaikmu. Luangkan waktu untuk duduk bersama dirimu sendiri, merenung dalam damai, dan mendengarkan bisikan lembut semesta. Meditasi, doa, atau sekadar merenungi keindahan alam dapat menjadi jembatan menuju jawaban yang kamu cari. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang menjadi tujuan terdalammu? Apa yang benar-benar membuat hatimu bergetar? Dengarkan jawaban itu tanpa keraguan, karena ia adalah kunci untuk membuka pintu kelimpahan yang menunggumu. Jika hatimu terasa bergetar saat membaca ini, itu adalah tanda bahwa semesta sedang berbicara langsung kepadamu. Ini adalah panggilan untuk jiwa-jiwa yang siap, mereka yang telah cukup belajar dari masa lalu dan siap menerima kelimpahan yang disiapkan oleh semesta. Percayalah, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap perasaan,
Setiap dorongan hati adalah bagian dari harmoni besar yang dirancang khusus untukmu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk membuka hati dan menerima cahaya itu sepenuhnya. Percayalah bahwa apa yang datang kepadamu adalah bagian dari rencana indah yang telah dirancang oleh semesta. Melangkahlah dengan penuh keyakinan, karena kamu tidak hanya berjalan sendiri, tetapi bersama energi besar yang mendukungmu dari segala arah. Akhirnya, bagikan pengalaman dan pemikiranmu dengan orang lain. Saat kita saling berbagi perjalanan, kita memperkuat ikatan kebersamaan dalam pencarian makna hidup ini. Dengan berbagi, kita menyalakan lebih banyak cahaya di dunia ini, menjadikannya tempat yang lebih indah untuk kita semua. Mari kita bersama-sama merayakan setiap langkah kecil yang membawa kita lebih dekat pada tujuan jiwa kita.